saya sebutkan bahwa keutamaan ilmu lebih utama daripada harta. 15 keutamaan. Artinya ilmu lebih utama dari harta. Dan yang lainnya lagi tentang keutamaan ilmu. Jadi keutamaan ilmu ini banyak sekali. Dan kalau kita membaca ini, kita mestinya tambah semangat menuntut ilmu syar'i, bukan bertambah lemah. Saya sebutkan ini hanya sebagian. Keutamaan ilmu ini hanya sebagian. Keutamaan ilmu syar'i itu lebih dari 100 keutamaan, dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kemudian setelah itu disendirikan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam satu buku khusus tentang keutamaan ilmu. Judulnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu min Durari Kalami Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Sekarang kita masuk bab ketiga. Bagaimana kita mendapatkan ilmu syar'i? Antum lihat di halaman 62. Bagaimana kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i? Antum perhatikan bahwa untuk mendapatkan ilmu itu ada dua cara. Untuk mendapatkan ilmu, jadi kiat-kiat untuk meraih ilmu syar'i itu ada dua cara. Cara yang pertama dengan apa? Dengan mengkaji kitab-kitab yang terpercaya, yang ditulis oleh para ulama, yang ilmunya, amanahnya, keselamatan akidah ini ma'ruf. Jadi mengambil ilmu langsung dari berbagai kitab. Tapi rintangan untuk yang pertama ini, pertama lama waktunya. Kemudian ilmu, orang yang mengambil ilmu itu dari kitab itu lemah. Karena apa? Tidak dibangun di atas kaidah yang kuat. Yang kedua, yaitu mengkaji ilmu dari seorang guru yang terpercaya, ilmu dan agamanya. Jadi bukan sekedar ilmu, tapi agamanya juga terpercaya. Dia betul-betul amanah, betul-betul dia takut kepada Allah, betul-betul dia mengharap kepada Allah, dan yang lainnya. Agamanya bisa dipercaya. Jadi ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi untuk ilmu ada dua cara. Yang pertama dengan kita membaca kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Yang kedua dengan langsung belajar, talaqi. Dan ini yang dianjurkan oleh para ulama, talaqi. Langsung kita mendatangi para ulama atau para ustadz, para syekh yang mengajarkan ilmu syar'i. Dan ini harus digabung antara cara yang pertama dengan kedua, digabung. Di samping kita membaca kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, kita juga mendatangi para ulama Ahlus Sunnah, mendatangi masyayikh, orang-orang yang berilmu, kita datangi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa dalam kita menuntut ilmu ini harus ada dasar-dasar yang kita harus tekuni. Sebagaimana kata Syekh Bakar Abu Zaid, barang siapa belum menekuni dasar-dasar ilmu, niscaya tidak akan bisa menguasai ilmu yang diinginkan. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya sekaligus juga. Makanya dalam menuntut ilmu ini harus bertahap. Bertahap. Dan saya sebutkan caranya. Dan di antara kiat-kiat kita untuk mendapatkan ilmu syar'i, nanti antum lihat dari halaman 64 itu sampai halaman 93. Saya sebutkan di situ 12 kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i. Yang pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas. Jadi kita harus menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu, jangan mengharapkan dunia. Orang yang menuntut ilmu ingin mengharapkan dunia. Orang yang menuntut ilmu ingin mengharapkan sesuatu atau kedudukan atau jabatan atau yang lainnya, maka dia tidak mencium aroma surga. Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'lamu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mesti dilakukan karena Allah, tapi dia tujuannya untuk
mendapatkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Antum lihat hadisnya di halaman 65. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia melakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Jadi anda perhatikan, nuntut ilmu ini harus ikhlas karena Allah, jangan karena dunia, jangan karena mengharapkan upah atau ganjaran, baik menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu syar'i. Jadi ingat, dakwah juga harus ikhlas karena Allah. Jangan dijadikan dakwah ini sebagai mencari ma'isyah, tidak boleh. Ini perhatikan. Jadi harus seorang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ilmu kita harus terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk minta tambahan. Tambahan apa? Ilmu. Kemudian Nabi setiap hari berdoa. Setiap pagi Nabi berdoa sudah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Jadi Nabi minta ilmu yang bermanfaat, dan kita juga minta ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam hadis Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak diterima. 4 Nabi berlindung. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Jadi setiap kita nuntut ilmu sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan sambilan, jangan iseng. Ya, niat dari rumah bahwa kita kesini untuk nuntut ilmu. Sungguh-sungguh kita thalabul ilmi, jangan main-main. Kemudian yang keempat, jauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat juga penghalang ilmu. Dosa dan maksiat penghalang ilmu. Sampai seseorang itu hafalannya bisa hilang disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Ilmunya tidak barokah karena perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kelima, tidak boleh sombong, tidak boleh malu. Bab sombong dan malu itu akan menghalangi kita dari ilmu. Jadi perhatikan, jangan sombong, jangan malu. Jadi meskipun kita atasan, kita punya kedudukan, kita punya jabatan, kita orang yang mampu, duduk bersama orang-orang miskin untuk thalabul ilmi, jangan sombong. Diingatkan juga tentang kebaikan, terima, jangan menolak kebenaran. Kemudian jangan malu. Tanya apa yang sulit bagi kita, tanya, jangan malu. Kalau malu, kita nggak akan dapat ilmu. Nuntut ilmu, kalau orangnya malu, nggak mau dia datang ke masjid, malu, maka tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Maka dikatakan oleh Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wal mustakbir. Tidak boleh nuntut ilmu orang yang malu dan sombong. Kalau malu dan sombong tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kemudian yang keenam, mendengarkan baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, syekh atau guru, dengarkan. Jangan ngobrol. Makanya yang ketujuh, diam. Jadi kepada ikhwan dan akhwat, perhatikan. Antum datang ke tempat ini untuk ngaji. Antum datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu, jangan ngobrol. Diam. Jadi perintahkan untuk diam.
Apalagi dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan sunnah Nabi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, adalah kamu dengar dan diam agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 204. Dibacakan Quran, dengar dan diam. Jadi setiap kita ngaji itu dengarkan dan diam. Enggak lama, ngaji itu enggak lama. Paling ngaji itu 2 jam atau 3 jam itu paling lama. Ngobrol orang bisa sampai 4 jam, 5 jam. Jadi waktunya datang ke majelis ilmu, jangan ngobrol, dengarkan dan diam supaya dapat ilmu, supaya bermanfaat. Makanya banyak dari kajian-kajian tidak bermanfaat karena apa? Antumnya ngobrol, yang ikhwan dan akhwat ngobrol sehingga nggak dapat manfaat. Tapi betul-betul dia dengarkan dan diam. Dulu para ulama itu, mereka kalau datang ke majelis ilmu, mereka untuk meraut pensilnya tidak berani, takut mengganggu yang lain yang di sebelahnya. Betul-betul mereka dengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya. Jadi ini harus perhatikan. Kemudian yang ke-8, berusaha untuk memahami ilmu yang disampaikan. Tentunya bisa kita ketahui dengan apa? Dengan kita betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan. Tidak ngantuk, tidak tidur. Jadi majelis ilmu jangan dijadikan sebagai tempat untuk istirahat. Ini bukan tempat untuk tidur. Kalau antum mau tidur di rumah, ini majelis ilmu. Perhatikan. Kemudian yang ke-9, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Dan saya sebutkan juga tentang kiat-kiat menghafal Quran dan Sunnah di bab yang ke-4. Nanti antum bisa lihat dari mulai halaman 99 sampai halaman 107. Saya sebutkan bagaimana kiat-kiat untuk menghafal Quran, kunci dalam menghafal dan mengingat, waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal, tempat terbaik untuk menghafal, dan yang lainnya. Saya sebutkan mulai di halaman 102 sampai 106. Jadi ilmu ini harus dihafalkan. Tetap kita harus berusaha untuk menghafalkan meskipun sedikit dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Dicatat. Dari apa yang disampaikan dicatat, sebab Nabi bersabda, qaidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Itu di halaman 88. Jadi kata Nabi, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Imam Syafi'i juga mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Hadis Nabi tentang ikatlah ilmu dengan tulisan, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmu wa Fadlih. Kemudian yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Antum lihat, ini penting sekali. Halaman 90 dan seterusnya. Antum lihat di halaman 90 bahwa menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, bertakwa kepadanya, mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, diharamkan dari kemuliaan ilmu, diharamkan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Allah berfirman, wa qul i'malu fayasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, beramal kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Begitu juga rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, dan juga kepada akhwat, bahwa kita nuntut ilmu ini untuk kita amalkan. Dan kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita kaji, itu akan ditanya oleh Allah. Dia amalkan atau tidak? Sebab ada orang nuntut ilmu sekedar untuk hiburan. Ada orang nuntut ilmu sekedar iseng. Ada orang nuntut ilmu daripada kesana ahsan kesini, jadi nggak sungguh-sungguh dia. Ada orang nuntut ilmu ya tujuannya dia bukan untuk nuntut ilmu, tapi untuk tamasya, jalan-jalan.
Bapak, ada sebagian yang belum tahu Masjid Pondok Indah, asal kita jalan-jalan ke Masjid Pondok Indah untuk jalan-jalan, bukan nuntut ilmu. Jadi kita nuntut ilmu ini tujuannya karena Allah dan untuk kita amalkan, ikhlas karena Allah dan untuk kita amalkan. Sebab akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Antum lihat hadisnya di halaman 91. Allah akan tanya nanti pada hari kiamat tentang 4 pertanyaan, tentang umur dihabiskan untuk apa, ilmu diamalkan atau tidak, harta dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, kemudian juga tentang jasadnya, tubuhnya, capek lelah untuk apa. Jadi ilmu ini harus diamalkan. Dan dulu para ulama itu mereka mendapatkan ilmu syar'i dengan apa? Dengan mengamalkan. Sebagaimana kata Imam Waqi bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i, wafat tahun 197 Hijriah. Kata beliau, dahulu kami biasa minta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara mengamalkannya, dan kami biasa minta bantuan dalam mencarinya dengan berpuasa. Halaman 93. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ia menyerupai orang-orang Nasrani. Dan barang siapa yang mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, ia menyerupai orang-orang Yahudi. Dalam kitabnya Syarah Thalathatil Usul. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, pernah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang orang yang tidak mengamalkan ilmu, dan beliau bersedih melihat kondisi pada zamannya sedikit sekali orang-orang yang mengamalkan ilmu syar'i. Kata beliau, wa ammal yauma fama baqiya minal ulumil qalilati illa al-qalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil fahasbunallah wa ni'mal wakil. Kata beliau, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang yang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang mengamalkan di antara mereka dari ilmu yang sedikit itu, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Jadi Imam Az-Zahabi mengeluhkan tentang keadaan pada zamannya pada abad ke-7 Hijriah. Jadi orang mempelajari ilmu ini sedikit, kemudian dari yang sedikit ini sedikit juga yang mengamalkannya. Jadi ilmu ini harus diamalkan. Kemudian yang ke-12, mendakwakan ilmu. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmu ini, mengamalkannya, kita dakwahkan. Dan ingat, yang harus kita dakwakan pertama kali kepada keluarga, istri, anak, saudara, orang tua, itu sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu dengan benar, dengan cara yang benar, dengan lemah lembut dan sabar. Sampaikan ilmu itu. Sebab kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi ingat bahwa para penuntut ilmu mendakwakan ilmu ini adalah wajib kifayah. Tapi yang pertama bagi kita mendakwakan kepada istri kita, anak kita. Kalau kita ingin masuk sorga, istri kita pun ingin masuk sorga, anak kita pun ingin masuk sorga, saudara kita pun ingin masuk sorga, orang tua kita pun ingin masuk sorga. Cuma mereka belum tahu caranya. Maka kita ajarkan, kita dakwakan dengan cara yang baik. Kalau kita nggak mampu, kita ajak mereka ke majelis ilmu. Ajak istri untuk datang ke majelis ilmu. Begitu juga pembantu, mereka juga ingin tahu ilmu, ajarkan dan ajak mereka ke majelis ilmu. Begitu juga supir, mereka juga ingin tahu ilmu, tapi mereka nggak tahu caranya, ajak mereka ke majelis ilmu. Jadi kita harus berusaha untuk mendakwakan yang pertama kepada keluarga kita. Dan juga kepada, saya ingatkan kepada para dai, kepada ustadz, kepada para muballigh,
yang mereka mendakwakan ilmu ini, mereka juga harus menuntut ilmu. Jadi jangan hanya berdakwah, tapi dia sendiri nggak nuntut ilmu. Dia sendiri nggak baca kitab. Dia sendiri nggak berusaha untuk mentadabburkan ayat Allah, mempelajari sunnah Nabi. Maka yang ada cuma sekedar ceramah, cuma penyampaian, nggak ada isinya, hambar, nggak ada ilmu. Makanya dia harus juga thalabul ilmi. Antum lihat di halaman 97. Halaman 97. Yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Artinya setiap dai, setiap mubaligh, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu, setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Quran serta tafsirnya, mempelajari hadis Nabi SAW, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Setiap dai harus belajar. Para dai juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyayikh salafiyin, mendengarkan kaset kajian mereka, mendengarkan MP3, PCD, supaya mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah. Jadi jangan disibukkan dengan dakwah. Jadi tinggal kita mengatur waktu. Berdakwah wajib, tapi nggak mesti tiap hari. Kemampuan kita tiap pekan atau 2 pekan sekali nggak apa-apa. Kita belajar. Jadi kita sibukkan diri kita dengan belajar supaya kita paham tentang Islam ini. Dan orang-orang yang mengajak atau berdakwah di jalan Islam ini harus memenuhi 3 kriteria. Antum lihat halaman 98. Setiap dai, setiap ustadz, setiap mubaligh yang mereka ingin menyampaikan Islam dengan benar, maka mereka harus punya 3 kriteria. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Dia harus selamat akidahnya. Dia berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Dia harus menguasai, harus dia pelajari. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya harus benar. Jadi para dai ini harus belajar manhaj yang benar, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Jadi harus mengikuti manhaj mereka. Jadi nggak bisa orang mengatakan akidahnya salaf, kemudian manhajnya mengikuti manhaj harokah atau hizbiyah atau yang lain. Tidak bisa. Tetap manhajnya harus mengikuti manhaj salaf, karena Islam ini sudah sempurna. Kemudian yang ketiga, salamatul amal. Seorang yang berdakwah, yang mengajak umat kepada Islam yang benar, maka dia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, tidak mengadakan bid'ah baik dalam i'tiqad keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Jadi 3 kriteria orang yang berdakwah di jalan Allah itu harus mempunyai 3 kriteria. Pertama, salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, dan salamatul amal. Kemudian selanjutnya, bab yang keempat, nanti antum baca sendiri tentang kiat-kiat menghafal Quran dan Sunnah, dari mulai halaman 102 sampai halaman 106. Ya, di halaman 107 itu saya jelaskan bahwa seorang penuntut ilmu itu harus akrab dengan Al-Quran. Dan ingat, jangan sampai ada seorang muslim yang tidak bisa baca Quran. Ini aib. Harus bisa baca Quran dan belajar. Sekarang banyak kemudahan, 2 pekan itu bisa baca Quran, tinggal melancarkan. Kalau kurang 1 bulan belajar,
qiraati atau iqra, belajar sampai bisa baca. Supaya apa? Kalau kita nggak bisa baca Quran, bagaimana istri kita? Bagaimana anak kita? Bagaimana kita mendapatkan ganjaran yang kata Nabi alif lam mim? Alif 10 ganjaran, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran. Bagaimana kita bisa mendapatkan? Bagaimana kita bisa menghatamkan Quran yang Nabi anjurkan kita menghatamkan setiap sebulan sekali, atau 20 hari sekali, atau 15 hari sekali, atau 10 hari sekali, atau sepekan sekali kita menghatamkan Quran? Bagaimana kita akan bisa kalau kita nggak bisa baca Quran? Maka setiap muslim dan muslimah harus bisa baca Al-Quran. Dan seorang penuntut ilmu harus akrab dengan Al-Quran. Harus akrab dengan Al-Quran. Itu perhatikan. Nanti antum bisa baca di halaman 107. Kemudian bab yang kelima tentang penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Jadi yang menghalangi orang menuntut ilmu yaitu niat yang rusak. Yang kedua ingin terkenal atau ingin tampil. Yang ketiga lalai menghadiri majelis ilmu. Ini perhatikan, kita jangan lalai. Kita harus bisa membagi waktu. Jangan disibukkan dengan harta, jangan disibukkan dengan dunia, jangan disibukkan dengan keluarga. Harus bagi waktu. Kita setiap hari bisa bagi waktu untuk kerja, dagang 8 jam. Kenapa nggak bisa kita ngatur waktu untuk nuntut ilmu? Sepekan paling kita 2 kali nuntut ilmu, 2 jam, dan tidak mengurangi waktu kita. Jadi usahakan kita atur waktu kita setiap hari supaya bisa kita nuntut ilmu, atau sepekan sekali, atau sepekan 2 kali. Jadi jangan sampai kita lalai. Kemudian juga diantara penghalang nuntut ilmu yaitu banyaknya kesibukan. Kalau sibuk nggak bakal ada habisnya. Perhatikan, kalau sibuk nggak bakal ada habisnya. Kalau antum sibuk, saya juga sibuk. Kalau saya katakan saya sibuk, bagaimana juga saya berdakwah? Jadi kalau mengatakan antum sibuk, saya juga sibuk, sama seperti antum sibuk. Punya istri, punya anak, mencari maisha dan yang lainnya, sama sibuk. Kalau orang mengatakan sibuk, antum mengatakan sibuk, tidak mengaji, nanti para dai juga mengatakan saya juga sibuk, akhirnya nggak mengajar, nggak berdakwah. Sama, kalau soal sibuk, sama sibuknya kita. Kita semua sama sibuk, tapi tetap kita harus luangkan waktu untuk nuntut ilmu, untuk baca, untuk berdakwah, untuk keluarga, untuk anak, untuk umat. Harus kita luangkan waktu kita. Kita atur waktu kita. Kemudian juga jangan menyia-nyiakan kesempatan kita belajar. Kemudian juga jangan bosan dalam ilmu. Ini penghalang. Jangan bosan. Kalau bosan, maka kita nggak dapat ilmu. Kemudian juga diantaranya lagi putus asa. Jadi kita dalam menuntut ilmu jangan putus asa. Kemudian jangan menunda-nunda kesempatan yang Allah berikan sekarang kepada kita. Jangan kita tunda, sebab kita tidak tahu tentang umur kita. Kemudian diantara penghalang lagi yang paling besar, ini penghalangnya, belajar kepada ahlul bid'ah. Antum lihat di halaman 123. Halaman 123. Jadi tidak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah, tidak boleh. Jadi tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Kenapa? Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda kiamat, orang belajar kepada ahlul bid'ah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadli, dan juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi di sini disebutkan bahwa di antara tanda kiamat orang belajar kepada ahlul bid'ah. Sekarang ini banyak ahlul bid'ah. Jadi Nabi sudah sebutkan bahwa nanti di antara tanda kiamat orang belajar kepada ahlul bid'ah. Sekarang terbukti banyak orang belajar kepada ahlul bid'ah. Belajar kepada apa kiai atau habib atau ustadz yang mengajak umat kepada kesyirikan, mengajak umat kepada bid'ah, mengajak umat kepada kesesatan. Banyak orang belajar. Maka kita tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, tidak boleh. Antum lihat di halaman 125. Imam Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin
mengatakan jangan kalian bermajelis dengan pengikut hawa nafsu. Jangan kalian bermajelis, jangan duduk, jangan hadir di majelisnya ahlul bid'ah. Jangan berdebat dengan mereka. Jangan mendengarkan perkataan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Jadi kita menuntut ilmu kepada siapa? Kepada ustadz atau dai atau syekh yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kita belajar dengan mereka dan lihat juga kitab rujukan yang dijadikan dalil oleh mereka. Sebab dulu para ulama mereka ketika belajar itu melihat dari mana mereka mengambil ilmu itu. Antum lihat di halaman 126. Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Jadi kita lihat kepada siapa kita menimba ilmu, jangan kepada sembarangan orang. Jadi bukan kepada orang yang pintar bicara, pandai retorik atau yang lainnya, tapi lihat ilmunya, dasarnya apa. Dan kita tidak boleh menimba ilmu dari 4 orang. Antum lihat halaman 126. Imam Malik mengatakan tidak boleh menuntut ilmu dari 4 orang. Tidak boleh menuntut ilmu dari 4 orang. Yang pertama, orang yang bodoh, yang menampakkan kebodohannya meskipun banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, ahlu bid'ah. Nggak boleh kita belajar kepada ahlu bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang berdusta. Jadi yang suka berdusta, yang suka bohong, jangan belajar kepada dia. Yang keempat, yaitu orang soleh ibadah, namun tidak memahami tentang apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh dia. Jadi jangan belajar kepada ahli ibadah, belajar kepada ahli ilmu. Ini disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Kemudian selanjutnya, ya khonifiddin azakumullah, bab yang ke-6. Bab yang ke-6 yaitu adab-adab menuntut ilmu. Dan ingat, seorang talibul ilm harus beradab. Harus dia punya adab. Bagaimana adab dia kepada Allah? Adab kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, memenuhi hak Allah untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Kemudian hak kepada Rasulullah, adab kepada Rasulullah dengan ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau, menjauhkan apa yang beliau larang, beribadah menurut apa yang beliau syariatkan, tidak berbuat bid'ah. Ini adab kepada Rasulullah. Kemudian adab kepada orang tua, kita wajib taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Dan ini selalu saya sampaikan, ya, dalam kajian-kajian, setiap talibul ilm dia harus berusaha untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan saya juga ada menulis kitab tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi bertambah ilmu, bertambah ketaatan dia kepada Allah, bertambah perbuatan baik dia kepada kedua orang tua. Kemudian adab terhadap diri sendiri, adab kepada karib kerabat, adab kepada tetangga, adab kepada guru, adab ketika di masjid, adab ketika di rumah. Ini adab-adab ini semua jaga. Yang saya ingin bahas yaitu adab terhadap diri sendiri. Antum lihat halaman 140. Ini penting. Seorang talibul ilm dia betul-betul harus beradab. Bagaimana adab kita terhadap diri kita sendiri? Yang pertama, dia harus meyakini bahwa ilmu ini ibadah. Nuntut ilmu ini adalah ibadah, dan dia harus lakukan semata-mata ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, harus perhatikan bahwa ilmu yang kita tuntut ini untuk kita amalkan. Dan juga dengan kita thalabul ilmi ini akan membersihkan hati kita. Jadi kita berusaha setiap kita nuntut ilmu, bagaimana hati kita ini menjadi bersih. Jangan nuntut ilmu tapi hatinya tambah kotor. Banyak orang nuntut ilmu hatinya tambah kotor.
tambah banyak dosa, tambah banyak maksiat, tambah banyak syubhat yang masuk ke dalam hatinya. Justru dengan menuntut ilmu tambah hati kita lapang, tambah dada kita lapang, tambah bersih hati kita. Ini perhatikan, tazkiyatun nufus. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah, hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, sifat dengki, sifat hasad, sifat iri, serta keyakinan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-maknanya yang dalam dan hakikat-hakikatnya yang masih samar. Dibersihkan hati kita dari suudzon, dari dengki, hasad, iri, ujub, sombong dan yang lainnya. Bersihkan hati kita. Jadi usahakan setiap kita menuntut ilmu bertambah bersih hati kita. Yang ketiga, kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Perhatikan, ini wajib. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia harus mengikuti manhaj salaf. Dia harus berusaha untuk menjadi salafi yang sejati, mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Tentang dalil-dalilnya, ini sebagian saja. Dalilnya banyak, ya, puluhan dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Puluhan dalil. Dan saya sebutkan lebih dari 50 dalil dalam buku saya, Mulia dengan Manhaj Salaf. Bagaimana wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Kemudian yang keempat, kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik. Sebab Nabi bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Jadi perhatikan bahwa kita harus mempunyai akhlak yang mulia, perangai yang mulia, baik kepada diri kita, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada kerabat. Ini akhlak ini harus mulia. Perhatikan, akhlak kita harus mulia. Dan orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya, kita harus bagaimana? Berusaha untuk baik kepada istri kita dan juga kepada anak kita. Kemudian yang kelima, kita selalu introspeksi diri. Jadi setiap hari kita introspeksi, muhasabah pada diri kita, bukan dengan berjamaah, masing-masing apa yang sudah kita laksanakan dari kewajiban, apa yang kita lalaikan, apa perbuatan dosa yang kita perbuat, kita istighfar, minta ampun kepada Allah setiap hari. Muhasabah, introspeksi. Kemudian yang keenam, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah. Kita harus menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inti ilmu, kata Imam Ahmad, takut kepada Allah. Ini perhatikan. Yang keenam ini perhatikan. Tambah kita nuntut ilmu, tambah lama kita nuntut ilmu, tambah takut kepada Allah. Takut kepada perbuatan dosa dan maksiat. Takut kepada perbuatan dosa-dosa besar. Begitu juga dalam masalah muamalah, tambah takut kita kepada Allah. Perhatikan. Ya, kita dalam keadaan berjamaah atau kita sendiri atau di mana saja, tetap Allah melihat kita. Kita di masjid, di rumah, di kampus, di pasar, di tempat kerja, kita mukim, kita safar, Allah melihat kita. Maka kita harus terus merasa diawasi oleh Allah. Begitu juga dalam muamalah kita. Harta yang kita miliki, lihat, harta kita bukan. Apakah ini milik kantor? Apakah milik orang lain? Apakah ini milik masjid? Apakah ini milik yayasan? Apakah milik tetangga? Yang bukan harta kita, kita kembalikan. 1 rupiah yang kita ambil akan ditanya oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Perhatikan, muamalah kita jaga. Kalau kita utang piutang, bayar. Jangan sampai hak orang ada pada kita, kembalikan semua hak orang itu. Sebab apa? Kita akan dituntut sampai hari kiamat. Maka tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ingat, ketika kita memiliki harta, punya uang, punya harta benda, ini milik siapa? Milik kita betul atau punya kantor kita ambil? Harta 1 ballpoint nggak boleh kita ambil punya kantor. Harta 100 rupiah, 1000 rupiah punya masjid nggak boleh kita ambil. Punya yayasan nggak boleh kita ambil. Perhatikan,
ini takut, timbulkan rasa takut kita. Sebab ada orang-orang yang sudah lama menuntut ilmu tapi nggak peduli kepada harta orang, main ambil saja harta orang itu, digunakan, dianggap milik sendiri. Nggak boleh. Harta ini fitnah yang besar. Wanita fitnah, harta juga fitnah. Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Dalam muamalah kita, jual beli kita perhatikan, jangan semua kita jual. Kalau barang itu haram, jangan kita jual. Takut kepada Allah, keuntungan tidak seberapa, kita akan dituntut oleh Allah. Jadi ingat, ini takut, ini tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi maksiat. Jangan merasa orang tidak awasi, nggak apa-apa kita lakukan. Termasuk juga yang masih muda-muda nih, perhatikan. Pacaran itu maksiat. Antum thalibul ilm, jangan pacaran. Pacaran hukumnya haram. Dalam Islam pacaran nggak boleh, berdua laki perempuan nggak boleh. Karena apa? Akan membawa kepada perzinaan. Ini tidak, umpamanya dia tidak pacaran, SMS-an. Nanti kalau sudah telepon, kalau sudah apa? Janji. Ini hati-hati. Jadi hubungan antara laki dengan perempuan juga dijaga dalam Islam. Kadang-kadang setan itu masuk sedikit demi sedikit. Ya, hati-hati. Kadang-kadang yang perempuan, umpamanya, ini juga terkena fitnah ini bukan hanya kepada anak muda saja, terkena juga kepada para ustadz. Ini hati-hati. Pembicaraan antara laki dengan perempuan juga dijaga. Kadang-kadang juga dianggap ya orang mau tanya. Kadang-kadang juga dengan istilah sekarang, dengan apa? Curhat. Yang mencurahkan isi hati. Pada hakikatnya cunhat, racun hati. Ya, curhat artinya apa? Timbul rasa cinta. Istri orang, suami orang, tetap aja jalan itu, terus seperti itu. Jadi hati-hati. Ini maksiat, takut kepada Allah. Meskipun orang lain tidak lihat, tapi takut kepada Allah, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bahwa ini nggak boleh, ini haram. Ini batas-batas Allah kita jaga, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadzillah yahfadzka. Banyak sekali yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin masalah ini. Begitu juga masalah lisan. Hati-hati, jangan ghibah, jangan menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, jangan membicarakan aib orang lain. Ingat, penuntut ilmu itu sangat jauh dan sangat jaga lisannya. Kadang-kadang orang disuruh minum khamar tidak mau. Ini minum khamar, nggak mau dia. Suruh makan bangkai nggak mau. Ya, suruh minum khamar nggak mau, suruh makan bangkai nggak mau, disediakan ini daging babi nggak mau makan dia. Tapi tiap hari makan daging bangkai saudaranya. Apa? Ghibah. Yang perempuan-perempuan yang akhwat juga perhatikan. Ketemu mesti bicarakan orang lain. Bukan hanya orang lain, ustadznya pun digibahi sama dia, digunjing. Ini tiap hari makan bangkai saudaranya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan di antara kamu saling menggibah. Apakah kamu suka makan bangkai saudara kamu? Tentu kamu akan jijik. Jadi perhatikan, lisan jaga. Jangan sampai kita menuduh, menggibah, memfitnah dan yang lainnya. Takut kepada Allah. Sebab satu kalimat yang keluar dari mulut kita akan dihisab oleh Allah. Dan satu kalimat ini juga akan menyeret seseorang ke dalam neraka. Maka hati-hati. Kemudian yang ketujuh, hiasi dengan rasa malu. Jadi kita harus hiasi diri kita dengan rasa selalu diawasi oleh Allah. Hiasi diri kita dengan rasa takut dan harap hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Kemudian yang kedelapan, kita harus selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat. Setiap hari kita bertobat kepada Allah. Kemudian yang kesembilan, kita harus mempunyai sikap qanaah. Qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kemudian zuhud. Zuhud artinya tidak melakukan yang haram. Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat, sedangkan qanaah merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan. Kemudian yang ke-10, menghiasi diri dengan keindahan ilmu berupa akhlak yang baik, bersikap tenang, wibawa, khusyuk,
tawadhu, senantiasa istiqomah lahir dan batin, serta tidak melakukan segala hal yang merusak. Begitu juga tidak sombong dan yang lainnya. Ini diantara adab penuntut ilmu. Kemudian saya tidak bahas seluruhnya. Diantara yang harus perhatikan juga oleh para penuntut ilmu, waktu ini sangat berharga. Antum gunakan waktu ini untuk talabul ilmi dan manfaatkan waktu itu sangat berharga. Jangan kita buang-buang dengan main-main, dengan nonton, dengan bacaan yang tidak bermanfaat, dengan berjalan, ya jalan-jalan yang tidak ada tujuannya, dengan SMS, menghabiskan waktu dengan telepon atau yang lainnya. Perhatikan. Atau dengan main game atau yang lainnya. Waktu berharga dan akan ditanya oleh Allah. Begitu juga penuntut ilmu harus selalu melakukan sholat malam, tahajud, sholat witir, jangan tinggal. Kalau kita menjadi orang yang baik, maka jangan tinggalkan sholat malam. Di samping sholat yang berjamaah 5 waktu, berjamaah di masjid bagi laki-laki, sholat malam jangan tinggalkan. Meskipun kita hanya witir 1 rakaat. Witir, Nabi anjurkan witir. Autiru ya ahlal Quran. Innallaha witrun yuhibbul witra. Witirlah wahai Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu tunggal dan Allah cinta kepada orang yang sholat witir. Kerjakan setiap hari. Kemudian juga yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, jangan kita hasad, jangan dengki, jangan iri. Saya jelaskan di bab yang ke-9, seorang penuntut ilmu tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, tidak boleh dia berfatwa tanpa ilmu, tidak boleh kibir, tidak boleh sombong, tidak boleh fanatik kepada mazhab, tidak boleh, atau pendapat, dan tidak boleh merasa alim. Banyak orang-orang thalibul ilm yang merasa alim, merasa hebat, tidak boleh. Dia harus tawadhu. Kemudian jangan berburuk sangka, jangan bertengkar, jangan debat kusir dan yang lainnya. Kemudian juga ikhwan fiddin azakumullah, penuntut ilmu itu harus akrab dengan kitab. Tiap hari harus kita baca kitab. Penuntut ilmu harus beli kitab, jangan bakhil, jangan pelit. Apalagi dia seorang dai, harus kita punya kitab. Bagaimana kita membaca kalau kita nggak punya kitab? Jangan sayang. Dulu para ulama menjual hartanya untuk apa? Untuk membeli kitab. Hartanya mereka jual untuk apa? Untuk membeli kitab. Mereka habiskan hartanya untuk membeli kitab. Dan banyak juga saya dengar para masyayikh membeli kitab itu sampai $10.000 untuk beli kitab aja. Beli kitab aja untuk $10.000. Belum lama ini ada pameran katanya di Mesir. Para masyayikh berangkat ke sana. Ada yang beli kitab $2.000, ada yang $3.000, ada yang $5.000, ada yang $10.000 untuk beli kitab aja. Padahal mereka sudah punya kitab. Untuk apa? Untuk menambah ilmu. Membaca masih puluhan ribu kitab yang belum kita miliki. Makanya penuntut ilmu harus akrab dengan kitab. Baca kitab-kitab bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Maka antum juga belajar bahasa Arab. Dan nanti ada jenjangnya, tingkatannya saya jelaskan di kitab ini, di buku menuntut ilmu ini. Bagaimana tahapan? Apa tahapan pertama kita menuntut ilmu? Apa tahapan kedua? Apa tahapan ketiga? Apa tahapan keempat? Jadi jangan kita menuntut ilmu baca kitab-kitab yang besar. Mulai dari kitab-kitab yang tipis. Baca, pelajari, selesai. Kemudian baca lagi kitab yang lain. Saya jelaskan ada 4 tingkatan di dalam kitab ini. Nanti antum baca supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah untuk terus menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Ini ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan banyak sekali. Ya, nggak mungkin dijawab semuanya. Ya, antum yang hadir ribuan orang, pertanyaan ratusan, nggak mungkin saya jawab. Ya, di sini sebutkan kewajiban dakwah itu kewajiban siapa? Kewajiban dakwah kewajiban orang yang berilmu, kewajiban orang-orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah. Sekarang bagaimana dengan hadis balighu anni walau ayah? Yang anda perhatikan balighu anni walau ayah, hadis ini sahih. Pertama kali Nabi sampaikan kepada siapa? Kepada sahabat. Yang Nabi sampaikan kepada sahabat, yang sahabat berdirinya sahabat sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Perkataan Ibnu Umar dan sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah.
dan juga dalam kitab As-Sunnah dari Abi Asim. Kemudian yang kedua, bahwa yang disampaikan itu adalah dari Nabi, berarti dia sudah menguasai. Balighu anni dari Rasulullah. Jadi sampaikan dari Rasulullah, bukan dari pendapatnya, bukan ra'yunya, bukan hawa nafsunya, tapi dia sampaikan dari hadis Nabi yang sahih. Tentunya dia harus belajar dulu bagaimana dia menyampaikan kalau dia tidak menguasai ilmu. Tapi apa yang dia faham, yang sudah umum orang ketahui, ya jelas dia bisa melarang orang. Umpamanya orang sudah ketahui haramnya zina, orang semua tahu. Haramnya khamr, orang sudah tahu. Nah, ini sampaikan kepada keluarga tentang haram, tidak bolehnya durhaka pada orang tua. Ya, ini bisa sampaikan, semua orang bisa menyampaikan kalau yang seperti ini. Artinya sudah diketahui secara umum bahwa itu dilarang atau itu wajib. Seperti sholat, orang semua tahu wajibnya sholat yang 5 waktu. Nggak mesti para dai yang menyampaikan, antum bisa menyampaikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, saudara kita, rekan sekerja, ayo sholat. Ini dakwah juga. Tapi masalah-masalah yang sifatnya mendetail itu tentunya kepada ahlinya. Bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa Syekh Albani itu tidak mempunyai guru? Syekh Albani punya guru, punya syekh. Dan sekarang kita nggak usah membahas tentang masalah dia punya guru atau tidak. Sekarang seluruh ulama dunia mengakui dia sebagai ahli hadis. Seluruh ulama dunia. Jadi orang yang mengatakan itu adalah ahlul fitnah. Memang ahlul fitnah yang tidak senang kepada ulama ahli hadis. Ulama dunia mengakui dia sebagai ulama. Yang kedua, bahwa kitabnya dia dipakai seluruh dunia. Seluruh ulama pakai. Syekh bin Baz pakai, Syekh Utsaimin pakai, Syekh Muqbil pakai, Syekh Rabi pakai, Syekh Fauzan pakai, seluruh ulama pakai. Merujuk kepada kitabnya Syekh Albani. Maka antum lihat kitab-kitab para ulama selalu lihat silsilah sahihah, lihat sahih at-targhib wa tarhib, lihat sahih Jami' Shaghir, semua merujuk kepada Syekh Albani. Menunjukkan dia orang alim. Jadi nggak usah dibahas lagi dia ada guru atau tidak ada guru. Tadi disebutkan tentang tidak bolehnya kita berbuat beda. Apakah zikir berjamaah itu termasuk perbuatan beda? Iya, dijelaskan oleh para ulama, zikir dengan berjamaah termasuk perbuatan beda. Karena Nabi nggak contohkan dan sahabat juga tidak mencontohkan. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Tasawuf ini tadi saya sebutkan ilmu filsafat, ilmu kalam. Nah, diantaranya juga ilmu tasawuf. Karena pada hakikatnya tasawuf bukan dari Islam. Tasawuf bukan dari Islam. Makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, maka siang hari dia menjadi orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i, man tasawwafa awwalan nahari la yakunu dhuhran illa ahmaq. Barang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, maka siang hari dia menjadi orang yang pandir, orang yang bodoh. Tasawuf bukan dari Islam. Dan antum bisa lihat penjelasan para ulama Ahlussunnah tentang masalah ini. Enggak pernah ada lafaz tasawuf dalam Quran dan tidak pernah ada lafaz tasawuf dalam sunnah Nabi yang sahih, tidak pernah ada. Begitu dari para sahabat tidak pernah ada. Ya, dalam Islam enggak ada istilah tasawuf. Dan tasawuf ini perkara yang muhdats, yang baru dalam Islam. Antum bisa baca penjelasan Dr. Ihsan Ilaihi Dhahir dalam kitabnya yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, yaitu Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf. Ya, tasawuf ini pada hakikatnya merusak, awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Dan juga banyak yang lakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, apakah itu zikir berjamaah atau yang lain, itu asalnya dari tasawuf. Asalnya dari tasawuf. Bagaimana kiat dalam belajar? Tadi sudah saya jelaskan. Kiat kita belajar untuk melalui ilmu syariah ada berapa cara? 2. Yang pertama dengan membaca kitab. Yang kedua dengan langsung talaqi dengan syekh, guru, ustadz datang. Dan kata Syekh Utsaimin, kita padukan 2 ini. Di samping kita membaca kitab kita di rumah, kita datangi majelis ilmu. Jadi harus kita mendatangi majelis ilmu, dan itu lebih cepat kita mendapatkan. Dan dengan kita mendatangi majelis ilmu, kita bisa bertanya. Yang tadinya kita nggak tahu, kita akan tahu. Bab di kitab-kitab itu juga banyak yang kita nggak paham dari kitab-kitab para ulama. Makanya kita harus tanya. Bagaimana kalau menuntut ilmu syar'i ini tidak ada hijab,
sedangkan sebagian dari ibu-ibu tidak memakai jilbab yang sempurna. Ya, dalam ilmu diusahakan ada hijab. Jangankan kita, istri-istri Nabi saja itu mereka berhijab. Dan para sahabat apabila mereka bertanya sesuatu, bertanya apa? Min wara'i hijab. Padahal itu istri Nabi yang merupakan ibunya kaum mukminin, ummahatul mukminin, tetap ada hijab. Apa sih ustadz itu bisa dia menjaga matanya? Dia melihat ibu-ibu yang belajar dengan dia di hadapannya, yang pakaiannya bermacam-macam. Apa dia bisa jaga matanya? Nanti lama-kelamaan akhirnya dia bukan dakwah, pacaran. Ya tetap kita harus jaga dengan hijab kita. Mata juga harus ditundukkan pandangan ini. Bagaimana orang menghalangi dakwah salaf seperti di sebagian masjid? Nggak ada masalah karena mereka tidak tahu. Anda perhatikan banyak orang yang tidak mengizinkan kita untuk ceramah atau dakwah di masjid-masjid mereka karena mereka belum paham. Dan kita dalam masalah ini harus sabar. Masih banyak masjid yang lain yang mengizinkan kita untuk berdakwah. Kalau satu masjid dilarang, masih ada 10 masjid mengizinkan kita untuk dakwah. Kalau seandainya pun tidak dikasih, masih ada tempat yang lain. Saya pernah di satu tempat, ya, dilarang di masjid. Ini sudah waktunya dan sudah diumumkan. Masjid itu masjid besar dan yang hadir juga ribuan di luar kota. Tidak dikasih. Akhirnya bagaimana? Panitia mengambil inisiatif di sawah kita dakwah. Tidak ada masalah. Di mana saja kita dakwah. Dan ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Di Lombok dilarang di masjid itu, kita keluar cari masjid yang lain, nggak mungkin, akhirnya di sawah, di tengah sawah kita dakwah, nggak ada masalah, yang hadir tetap datang. Jadi kita dalam masalah ini kita harus sabar, kemudian nggak langsung kita tuduh, wah ini masjid ahlul bid'ah, ini masjid diror atau yang lain. Nggak boleh seperti itu. Sabar aja, insya Allah Allah akan kasih yang lebih baik. Dakwah ini dakwah yang diberkahi oleh Allah dan Allah pasti akan tolong dakwah ini. Tadi disebutkan tentang berzikir kepada Allah. Apakah zikir lebih utama dari orang yang berilmu? Artinya orang yang berilmu itu jelas lebih utama. Cuma ingat, tetap berzikir itu harus ada. Artinya berzikir dalam keadaan kita berdiri, duduk dan berbaring, tetap kita ingat kepada Allah SWT. Berzikir yang sesuai dengan syariat. Seperti yang sudah saya sebutkan dari asarnya Atha bin Abi Rabah yang dikatakan kita berzikir, hilaqul zikir, dengan kita mau belajar Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan orang yang tidak suka kalau kita menuntut ilmu yang diajarkan dari ilmu salaf? Ya kita jelaskan kepada mereka, karena ini ilmu yang benar, dasarnya Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Lebih manfaat mana kita mendengarkan Quran dan Sunnah yang sahih daripada perkataan orang, daripada filsafat, daripada ilmu kalam, daripada tasawuf, daripada dongeng, daripada kajian yang tidak ada isinya sama sekali. Ya lebih bagus dengan ilmu, disampaikan ilmu dengan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Bagaimana apabila seorang istri yang dia belum paham, dia lebih mematuhi orang tuanya daripada suaminya, maka berdosa atau tidak? Ya berdosa. Karena apa? Karena seorang istri dia wajib taat kepada suaminya. Suami bagi seorang istri merupakan sorga dan nerakanya istri. Ketika ada seorang wanita mengadu kepada Nabi, dia mengeluh tentang keadaan suaminya, Nabi bersabda, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana sikap kamu kepada suami kamu, karena suami kamu adalah sorga kamu dan neraka kamu. Jadi seorang istri setelah dia nikah dan walinya sudah menyerahkan kepada suaminya, kewajiban yang terbesar dia kepada Allah dan kepada suaminya. Makanya harus perhatikan, seorang istri ini dia wajib taat kepada suaminya. Sebab dengan dia taat kepada suaminya, dia akan masuk sorga.
Dan orang tua juga harus perhatikan dan disampaikan, orang tua tidak boleh ikut campur rumah tangga anaknya, tidak boleh. Kalau anak ini sudah nikah tidak boleh orang tua ikut campur. Dan banyak terjadi perceraian anak itu disebabkan karena orang tua ikut campur di rumah tangga anaknya, tidak boleh. Kalau sudah dinikahkan biar dia urus rumah tangganya. Kalau dia minta nasihat, minta pendapat, berikan nasihat yang terbaik. Tapi ikut campur tidak boleh. Dan juga kepada suami-suami istri, kalau antum mendapatkan musibah atau masalah atau muskilah dalam rumah tangga, adukan semuanya kepada Allah dan tutup rapat-rapat, jangan orang lain tahu. Apapun terjadi dalam rumah tangga, tutup rapat-rapat dan adukan kepada Allah, dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Bagaimana dengan hadis, apabila engkau melihat kemungkaran maka robahlah dengan tangan, kalau nggak mampu robahlah dengan lisan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi, apabila nggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati bi qalbihi fa dzalika. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, robah dengan tangan artinya robah dengan kekerasan. Ini nggak benar. Merubah kemungkaran dengan tangan yang kita mampu, seperti anak kita, dia minum dengan tangan kiri, kita robah langsung. Atau anak kita main musik, kita ambil, ini dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Tapi untuk masalah yang berkaitan dengan umum, ada ulil amri yang bertanggung jawab. Jangan kita ambil tindakan sendiri, nggak boleh. Umpamanya ada kuburan yang disembah, wah kita harus bongkar kuburan ini. Yang terjadi bukan hanya perselisihan, mungkin pembunuhan. Ada tempat maksiat, yuk kita bongkar. Orang nggak senang, akhirnya terjadi pembunuhan, pertumpahan darah. Yang seperti ini, yang kewajiban siapa? Ulil amri. Kita kewajiban menyampaikan kepada ulil amri, tempat ini tempat maksiat, bahwa ini adalah melanggar. Atau umpamanya yang sekarang ini lagi ramai ini Ahmadiyah, sesat, kafir, sampaikan kepada ulil amri dengan cara yang baik, dengan dalil, dengan keterangan penjelasan para ulama. Tapi dengan cara demo, Islam tidak mengajarkan. Dengan memberontak pada penguasa, Islam tidak mengajarkan. Kalau seandainya itu tidak dilarang oleh ulil amri, urusan dia dengan Allah pada hari kiamat. Masih banyak yang perlu kita dakwakan kepada umat ini. Itu jelas sesat, jelas kafir, Ahmadiyah kafir, sampaikan kepada ulil amri. Tapi dengan cara memberontak, dengan cara merusak, dengan cara yang lain, Islam tidak mengajarkan demikian. Dan dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah. Bagaimana kalau seorang istri tidak mau diajak untuk menuntut ilmu? Ya mungkin antum caranya tidak baik, ya mungkin caranya nggak baik. Kalau caranya baik, insya Allah dia akan ikut. Ya banyak cara yang baik. Sebagaimana antum mengajak anak-anak, dibelikan permen dulu, dibelikan jajan dulu, diajak jalan baru mau. Antum juga kepada istri seperti itu. Nggak bisa ngajaknya. Jadi sampai kapan? Pokoknya kamu harus ikut. Kalau enggak saya pukul, ya enggak benar cara seperti itu. Islam enggak pernah ngajarkan seperti itu. Ajak dengan cara yang lemah lembut, ajak dengan cara yang baik, insya Allah dia akan ikut. Karena kewajiban dia taat kepada suami. Begitu juga kalau dia belum pakai jilbab, ajarkan dengan cara yang baik, insya Allah dia akan pakai. Insya Allah dia akan pakai. Cuma kadang-kadang caranya kasar, caranya tidak baik, sehingga istri menolak, dia tidak mau terima. Dan Nabi mengatakan orang yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Apa yang lebih utama? Menuntut ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan, kemudian menuntut ilmu seadanya tapi diamalkan. Ya kalau memang kita masih sanggup untuk menuntut ilmu, semua kita tuntut dan kita ada waktunya, kita tuntut. Tapi tetap konsekuensi ilmu diamalkan. Kalau kita nggak sanggup, kita nuntut ilmu yang awal-awal dulu tentang tauhid, kemudian kita amalkan. Jadi nuntut ilmu tetap wajib. Jangan kita katakan ya percuma nuntut ilmu. Tetap nuntut ilmu. Jangan kita katakan percuma nuntut ilmu. Juga seperti orang sholat, percuma sholat, dia masih mengambil hak orang. Tetap sholatnya sudah bagus, cuma diperbaiki lagi akhlaknya. Nuntut ilmu sudah bagus, diperbaiki akhlaknya. Begitu juga tentang akhwat-akhwat yang pakai cadar, akhlaknya masih tidak baik. Jangan bilang percuma pakai cadar, percuma pakai jilbab. Jadi antum nyuruh orang telanjang. Sudah bagus dipakai jilbab,
sudah bagus dipakai cadar, cuma dianjurkan lagi supaya dijaga lisannya, dijaga akhlaknya, dijaga perangainya agar lebih baik. Jangan menganggap diri suci, jangan diri sombong, nggak mau menegur yang lain yang belum sempurna jilbabnya. Perbaiki akhlak itu. Kita ajarkan mereka demikian. Tapi jangan bilang percuma. Bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap tuntutan pembubaran Ahmadiyah? Ya kita sepakat dibubarkan Ahmadiyah karena itu adalah sesat dan kafir. Cuma yang berhak siapa? Kita atau ulil amri? Ulil amri. Jadi sampaikan kepada ulil amri, dan ini sudah disampaikan kepada ulil amri. Jadi kita tidak gegabah. Antum perhatikan juga Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah difitnah dengan khalqul Quran, dan ulama-ulama pada zamannya terfitnah dengan khalqul Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini kafir, mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Kemudian penguasanya memaksakan untuk mengucapkan yang demikian. Imam Ahmad tidak mau, sampai disiksa. Imam Ahmad disiksa, dan ulama yang lain disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Kemudian bagaimana? Rakyat menunggu, menjenguk Imam Ahmad. Wah Imam Ahmad, apa yang kau katakan kita sudah siap. Artinya kalau Imam Ahmad menyuruh untuk menyerang penguasa, mereka siap. Tapi Imam Ahmad tidak, kewajiban taat kepada ulil amri, meskipun zalim ulil amrinya. Jadi nggak ambil tindakan sendiri atau membunuh orang-orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, tidak. Disuruh untuk sabar. Bagaimana kita mendoakan orang yang meninggal dunia? Ya ada doanya dalam hadis Nabi, dengan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, wa'afi wa'fu anhu, dan yang lainnya. Doa, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan kita juga mendoakan para sahabat. Kita doakan mereka, para ulama kita mendoakan mereka, karena kita mendapatkan ilmu dengan perantaran mereka. Alhamdulillah saya telah ikut kajian salafi, tapi banyak saya kecewa karena akhlaknya belum baik. Bagaimana? Apakah menuntut ilmu atau memperbaiki akhlak? Dua-duanya. Tetap kita wajib menuntut ilmu dan kita berusaha untuk memperbaiki akhlak. Dan Anda perhatikan akhlak ini mempunyai keutamaan yang besar dan timbangan yang berat pada hari kiamat, dan yang banyak memasukkan manusia ke sorga juga akhlak yang mulia. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Inna bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Maka Anda perhatikan, kita sebagai talibul ilm, kita perbaiki akhlak kita. Sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, perbaiki akhlak kita. Bukan hanya menuntut ilmu saja, tapi akhlak kita, sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada orang yang lebih tua, sikap kita kepada guru atau ustadz, sikap kita kepada kerabat, kemudian kepada keluarga, kepada teman, itu akhlak perbaiki. Muamalah kita juga perbaiki, karena banyak celaan, banyak orang-orang yang nuntut ilmu tapi nggak memperbaiki akhlaknya, mengambil hak orang. Tadi sudah saya jelaskan tadi, mengambil hak orang, mengambil barang orang, utang tidak bayar, atau sikapnya kasar, atau yang lainnya. Ini perbaiki, ini harus diperbaiki, dan kita harus berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, dan doa kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Seperti doa Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki bentuk tubuhku, perbaiki akhlakku. Ini doanya ini umum, sifatnya umum, tidak hanya ketika kita mengaca, bercermin, bukan, umum. Dan kita juga berdoa, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsanil illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memperbaiki akhlak kecuali engkau. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita ditunjuki oleh Allah kepada akhlak yang mulia. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkan aku dari akhlak yang jelek, karena tidak ada yang dapat menjauhkan aku dari akhlak yang jelek kecuali engkau ya Allah. Kita doa kepada Allah agar kita ditunjuki kepada akhlak yang mulia dan kita dijauhkan daripada akhlak yang jelek. Mana orang yang punya utang, orang tuanya kaya tapi dia tidak mau bayar, ya tinggal si anak berusaha untuk meminta atau meminjam pada orang tuanya agar dia bisa bayar utang.
Tapi yang perlu kita ingat juga, kita nggak bisa melihat pada orang tuanya, karena dia sudah dewasa dan orang tua tidak punya kewajiban memberikan nafkah lagi kepada si anak karena dia sudah baligh, dia sudah mencari nafkah. Nah, kita urusannya dengan anaknya, bukan dengan orang tuanya. Nah, kita tetap menagih, kita wajib untuk mengingatkan dia supaya dia membayar hutang. Kalau tidak, dia akan susah nanti di akhirat. Sebab nanti di akhirat nggak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan rupiah, dengan dolar, dengan dinar, dengan dirham. Tidak ada. Di akhirat itu yang ada hasanat wa sayyiat. Maka Nabi menyebutkan, dan ini saya ingatkan juga kepada antum semuanya, saya untuk antum juga, bahwa kita dalam masalah muamalah perbaiki muamalah kita. Karena banyak cacat kita di muamalah. Mungkin akidahnya baik, ibadahnya baik, tapi muamalah tidak baik. Utang itu kurang perhatian. Kadang janji kita harus bayar, kita nggak penuhi. Ini harus kita perhatikan. Kita akan dituntut di akhirat. Ada orang yang muflis, yang bangkrut pada hari kiamat, dia bawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi dia pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang, pernah memukul orang, pernah membunuh orang, pernah mengambil harta orang, yang kemudian akan dihisab oleh Allah dengan apa? Dengan kebaikan. Kebaikan dia dipakai untuk membayar orang-orang yang pernah dia sakiti. Kemudian masih ada orang yang belum sempat dia bayar, ditimpakan kejelekan orang itu kepada dia, kemudian diseret, dimasukkan ke neraka. Ini orang yang muflis, orang yang tafron, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Apakah boleh membuka aib atau kehormatan orang di muka sidang pengadilan dalam rangka pembuktian? Kalau memang dalam rangka pembuktian boleh, dalam rangka pembuktian, bukan untuk mengungkap aib. Cuma yang sekarang ini yang ada, pembuktian atau pengungkapan aib itu ditayangkan di media cetak dan elektronik, dan ini yang tidak bagus. Artinya ditayangkan di media cetak atau elektronik. Bahkan kadang-kadang ada juga yang tidak bersalah, kemudian dibuka aibnya. Dalam Islam nggak dibenarkan. Tolong jelaskan siapa yang salah kalau ada seorang anak wanita dia menikah dengan non muslim. Yang salah orang tuanya, karena orang tuanya sebagai wali. Masa mau disalahkan orang lain? Ya dia tidak mendidik anaknya dengan cara yang baik, sehingga anaknya nikah dengan non muslim, hukumnya haram dan zina. Wanita muslim, wanita muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir selama-lamanya, tidak boleh. Jadi kalau dia nikah, maka harus difasak, dirusak nikahnya. Sebab itu zina, tidak boleh. Apakah boleh kita melunasi hutang teman kita dikarenakan teman kita tidak mampu untuk membayarnya? Boleh. Ini juga termasuk waman yassar ala mu'sirin. Kita sudah punya teman kita punya utang sama orang, dan kita tahu utangnya banyak dan dia tidak mampu dan tidak ada yang dijual, kita bantu dengan membayarkan hutangnya, boleh dalam syariat, dan itu ganjarannya besar. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena waktu sudah habis, masuk waktu zuhur, dan saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Waktu kita terbatas dan pertanyaannya Masya Allah ratusan ini, ya nggak mungkin terjawab. Itu yang bisa saya jawab, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan taufik untuk melakukan amal saleh. Dan juga saya ingatkan untuk saya dan untuk antum sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Takwa kepada Allah. Seorang talibul ilm dan seorang yang mengajarkan ilmu syar'i, dia harus bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Pesan Nabi, ittaqillahi tsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi berpesan, Nabi berwasiat, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah di mana saja kamu berada. Kemudian iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Kemudian yang ketiga, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.